01050033 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya James Wilhamida dengan NIM 2401050032. Kami akan mempresentasikan tentang perkembangan peserta didik, yaitu dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Baik teman-teman, tujuan kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah perkembangan peserta didik. Yuk simak video ini dengan baik. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Baik teman-teman semua, pada video kali ini kami akan membahas tentang materi yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang faktor-faktor, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu perkembangan. Nah, perkembangan ini berkaitan erat dengan pertumbuhan, walaupun mereka memiliki titik fokus yang berbeda. Jadi, pertumbuhan itu merujuk pada perubahan fisik yang terukur, seperti peningkatan tinggi badan, berat badan, dan ukuran organ. Ini seringkali berfokus pada aspek biologis dan kuantitatif. Sedangkan perkembangan mencakup perubahan kualitatif yang lebih luas, termasuk aspek emosional, sosial, dan kognitif. Ini mencakup bagaimana individu belajar, berinteraksi, dan membentuk identitas. Pertumbuhan dan perkembangan saling terkait, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa ciri umum perkembangan. Yang pertama, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ditandai dengan kemampuan berpikir, logika, dan penalaran seseorang. Tahapan ini dapat mencakup kemampuan memecahkan masalah, pengolahan informasi, dan kreativitas. Yang kedua, perkembangan emosional. Perkembangan emosional yaitu perkembangan kemampuan mengenali dan mengelola emosi, memahami perasaan diri sendiri dan orang lain, serta mampu mengatasi stres atau tekanan. Yang ketiga, perkembangan sosial. Perkembangan sosial ditandai dengan keterampilan berinteraksi dengan orang lain, termasuk komunikasi dan hubungan sosial, kemampuan memahami norma sosial, etika, dan nilai-nilai masyarakat. Yang keempat, perkembangan moral ditandai dengan pemahaman tentang benar dan salah, serta pembentukan nilai-nilai moral. Melalui pengalaman hidup dan lingkungan, seseorang membentuk pandangan moral dan etika. Yang kelima, perkembangan bahasa. Perkembangan ini ditandai dengan kemampuan berkomunikasi melalui bahasa, baik lisan maupun tulisan. Anak-anak biasanya mulai belajar kata-kata sederhana dan berkembang menjadi kemampuan berbahasa yang kompleks. Dan yang terakhir, perkembangan identitas dan kepribadian. Perkembangan ini ditandai dalam bentuk identitas diri, konsep diri, dan kepribadian. Proses ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Setiap individu berkembang dengan cara dan laju yang berbeda, dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, serta pengalaman hidup mereka. Nah, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Yang pertama, faktor genetik. Gen atau keturunan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan fisik dan mental. Faktor ini mempengaruhi ciri-ciri bawaan seperti kecerdasan, kesehatan, dan temperamen. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan tempat seseorang tumbuh dan berkembang, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat, memainkan peran penting. Interaksi sosial dan pengalaman sehari-hari dapat membentuk sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai individu. Yang ketiga, faktor pendidikan. Pendidikan formal dan informal memberikan pengetahuan, keterampilan, serta pembentukan karakter yang sangat penting dalam perkembangan individu. Contohnya, guru, kurikulum, dan metode pengajaran juga berperan besar. Yang keempat, faktor gizi. Nutrisi yang baik mempengaruhi perkembangan fisik dan mental. Kekurangan gizi dapat menyebabkan kelambatan pertumbuhan fisik dan masalah. Faktor yang terakhir adalah faktor psikologis. Kepribadian, motivasi, minat, dan emosi juga memainkan peran penting dalam perkembangan individu. Interaksi antara faktor internal ini dengan lingkungan dapat mempengaruhi tingkat pencapaian dan pertumbuhan seseorang. Faktor-faktor ini saling berinteraksi sehingga perkembangan individu adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor tersebut. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa, kembali lagi kami mengingatkan, jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa
subscribe. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!